Oke, aku mau bahas sesuatu yang sederhana, tapi sering bikin orang kesal, bro. Yaitu kuota internet yang hangus. Wih, seru pembahasannya nih, bro. Oke, ini masalah klasik ya, bro. Kalau apalagi kayak misalnya kuota kita nih masih banyak kan. Tapi rasanya kayak, aduh, sayang sekali, bro, kalau hangus gitu. Iya kan? Nah, biasanya orang mikirnya kita itu beli internet. Nah, padahal sebenarnya konsepnya bukan itu, bro. Kira-kira gimana tuh, bro? Oke. Jadi sekarang gini, bro. Kita ini pertanyaannya kan ya, kita ini sebenarnya beli apa? Beli apa kita ini, bro, sebenarnya, bro? Iya. Aku pakai analogi ya, biar gampang nih ya. Jadi bayangin, bro beli sewa motor kan selama 1 bulan dan sudah termasuk bensin 10 liter. Oke. Nah, seperti itu ya. Analoginya seperti itu. Jadi gimana, bro? Oke, jadi Masuk gini. ya? Berarti kalau misalnya ya, aku punya waktu 1 bulan dan jatah isi bensin 10 liter. Kayak gitu kan maksudnya? Ya, betul. Nah, di sini kan penting nih. Nah, bro, bukan cuma beli bensin, tapi beli paket waktu plus bensin. Oh, oke kalau gitu ya. Oke, terus gini, bro. Terus kalau misalnya nih 1 bulan itu paketnya udah habis, bensinnya udah habis, Sewanya sudah habis. Sorry, sewanya udah habis, tapi bensinnya masih ada. Masih ada. Ya, jadi mungkin bro tetap harus balikin motornya kan, tapi bensin yang tersisa ya ikut hilang, ikut dibalikin. Nah, seperti itu. Oke. Berarti itu tuh sama kayak kuota yang hangus karena kayak masa aktifnya habis. Ya, tepat sekali. Jadi kuota habis, kuotanya masih ada, tapi tanggalnya sudah hangus. Udah mau nggak mau kita lewatin kan? Hangus jadinya semuanya ya. Oke. Kalau misalnya nih, bro, kalau kebalikannya gimana? Misalnya bensinnya udah habis duluan, tapi sewa motornya tuh masih ada. Masih ada sebelum 1 bulan gitu ya? Ya, sebelum 1 bulan. Jadi bro nggak bisa pakai motor lagi. Nah, jadi kalau mau lanjut ya harus isi bensin lagi, ataupun dalam konteks ini beli paket baru. Nah, kayak gitu. Jadi semuanya ke bawah lagi kan semuanya kan. Jadi kayak mau nggak mau kita tuh harus kalau itu balikin ya. Iya, dibalikin gitu ya. Oke, jadi sejauh ini oke lah, bro. Penjelasannya bisa. Aku udah mulai paham dan teman-teman yang nonton mungkin sedikitnya udah paham lah ya. Jadi sebenarnya kita itu beli akses dalam periode waktu tertentu, bukan beli internetnya secara bebas. Nah, itu poin pentingnya ya, bro ya. Jadi internet tetap ada, tapi yang kita beli itu hak akses dengan batasan, ada batas waktunya. Jadi ya udah seperti itu, kan? Nggak bisa terus-terusan. Kalau misalnya kita kayak beli sebulan, ya udah hak aksesnya 1 bulan. Ya, sampai segitu, udah gitu kan. Sekalipun masih ada, udah batas waktunya udah habis lah sudah. Oke. Tapi gini, bro, aku masih penasaran. Kenapa sisa bensin tadi itu nggak bisa dipakai di bulan berikutnya, bro? Kenapa, bro? Gimana penjelasannya? Ini masuk ke alasan di balik sistemnya. Nah, dari sisi operator, mereka harus bikin penggunaan itu bisa diprediksi. Nah, berarti memang dari sisi operatornya, strateginya kan, seperti itu kan. Oke, jadi maksudnya biar mereka tahu kira-kira kayak trafficnya akan seperti apa gitu. Ya, betul sekali. Kalau memang orang itu bisa numpuk kuota tanpa batas waktu, nah, jadi penggunaan itu bisa jadi tidak stabil. Terus jaringan bisa lebih sulit dikelola, dan dari sisi bisnis pendapatan jadi tidak konsisten, bro. Oke. Jadi seperti itu kan. 3 poinnya ya. Operator tuh takut kayak penggunanya nggak stabil, ya kan? Sulit dikelola. Jadi dari sisi bisnis juga mereka nggak tahu nih pemasukan berapa keluar berapa, perkiraannya nggak tahu ya. Dapatnya kan. Oke. Jadi sebenarnya ini bukan kayak ini bukan akal-akalan mereka ya, biar orang beli lagi gitu. Iya. Bukan gitu ya, bro ya.
Iya, jadi apa ya? Bukan cuma itu ya. Jadi ada faktor teknis dan perencanaan juga. Nah, jadi walaupun dari sisi penggunaan tetap merasa kurang menguntungkan memang ya. Oh, iya. Berarti memang ya namanya bisnis lah ya, harus Ya. orang tuh harus profit yang utama ya ya, kan, bro. betul. Oke. Berarti ini tuh kayak semacam trade off gitu ya, bro ya. Operator dapat kestabilan. Nah, pengguna dapat apa ya? Oh, bukan dapat sih. Dia kehilangan fleksibilitas gitu ya. Ya, betul. Dan menariknya di beberapa tempat sudah ada sistem follower. Nah, di mana sisa kuota bisa dibawa ke bulan berikutnya. Biasanya dengan syarat dan ketentuan berlaku, bro. Oh, jadi biasanya kayak ada syarat ketentuan berlaku, Ya. itu harus diketahui dulu ya. Harus diketahui. Oke. Jadi sebenarnya deh, bro, bisa aja dibuat lebih fleksibel kan, tapi ada konsekuensinya nggak sih gitu tuh? Iya, jadi bisa jadi. Nah, harga paket lebih mahal, atau ada batasan lain. Makanya biasanya ada paket-paket nih, paket sekian, harganya sekian. Kita lihat kuotanya kok sama, tapi kok beda harganya. Seperti itu kan? Memang ada batasannya. Oh, Gitu ya. kalau dilihat sekilas tuh kayak ini ya, berarti ada kayak always on lebih mahal, kalau Iya, paket lebih murah. iya. Ya, oh gitu. Oke, jadi kesimpulannya gini nih. Aku tarik kesimpulannya ya, Ya. biar simpel aja nih ya. Kuota hangus itu sebenarnya bukan kesalahan sistemnya, tapi emang itu bagian dari desain bisnisnya. Ya, nah dan kita sebagai pengguna juga perlu paham, bro. Nah, kita itu beli paket dengan dua batasan, jumlah dan waktu, bro. Nah, jadi itu. Oke, jadi kayak misalnya jumlah tuh 28 hari, 30 hari. Iya, Jumlah, sorry, salah. Kalau jumlah tuh kayak per giganya gitu ya. Waktunya itu baru yang 28 hari. Oh ya, waktu kayak gitu ya. Oke, jadi aku jadi penasaran nih, bro. Kalau misalnya, ini aku nanya ke teman-teman yang nonton ya. Kalau misalnya kalian dikasih pilihan, kuotanya bisa dibawa ke bulan selanjutnya atau akumulasi, tapi lebih mahal. Atau tetap murah, tapi hangus. Kamu pilih yang mana, bro? Silahkan klik di komentar ya. Oke, itu menarik, bro. Jadi dari kawan-kawan semua ya harus apa ya? Dipikirin. Coba dipikirin juga ya. Jangan cuma dengerin aja ya. Baiknya gimana? Oke, boleh ditulis ke kolom komentar ya. Kalian lebih pilih mana? Kuota murah tapi angus, atau mahal tapi jalan terus? Terus, Thank oke, you. terima kasih. Bye bye.